Salam anak-anakku sekalian, selamat datang kembali dalam kelas pembelajaran online untuk kelas 10. Pada kesempatan kali ini kita akan memasukkan materi tentang batas-batas dalam berpacaran part yang kedua. Batas-batas pacaran menurut standar moral Alkitab. Apakah dalam berpacaran dibenarkan berpegangan tangan, berciuman, bermesraan, dan sebagainya? Roma 12 ayat 12 menekankan, jangan kita menjadi serupa dengan dunia ini. Atau dengan kata lain, jangan berpacaran ala orang dunia. Berpacaran secara duniawi berbeda dengan berpacaran yang mengacu pada isi Alkitab atau berpacaran yang bertanggung jawab kepada Tuhan. Perbedaan berpacaran menurut duniawi dan Alkitab. Pertama, pacaran yang bertujuan mencari pengalaman semata-mata dan kenikmatan dalam hubungan cinta. Yang pertimbangan mungkin besok sudah mencari pacar baru lagi. Jelas, ini adalah pacaran duniawi. Jadi hanya berpikir bahwa saya ingin punya pengalaman dalam berpacaran, saya ingin punya kenikmatan dalam hubungan cinta dan sebagainya. Dan berpikir bahwa besok bisa cari lagi dan sebagainya. Itu pasti berpacarannya model dunia. Dan jangan sekali-kali kamu hanya berpacaran karena pengen coba-coba atau hanya karena biar dibilang tidak jomblo dan sebagainya. Yang kedua, pacaran yang bertanggung jawab kepada Tuhan melihat hubungan pacaran sebagai kemungkinan titik tolak yang menuju sesuatu yang baik dapat dipertanggungjawabkan. Di saat kamu menjalani hubungan berpacaran yang tadinya kamu dalam pelajaran kurang baik, setelah pelajaran karena ada yang mengingatkan, ada yang mendukung, ada yang mendorong untuk belajar lebih giat, yang tadi nilainya tidak baik, banyak yang tidak tuntas, setelah pacaran menjadi tuntas, menjadi lebih baik, nilainya lebih rajin, lebih rajin untuk bergereja. Jadi menjadi titik tolak menuju sesuatu yang lebih baik dan bertanggung jawab. Yang ketiga, pacaran yang baik adalah yang saling mengasihi dan memberikan kebaikan serta berbagai melakukan hal-hal baik dan benar serta berguna bagi hidup keduanya. Kalau pacaran saling mengasihi dan memberikan sesuatu yang baik, saling menolong, saling support, saling mendukung bagi keduanya, sesuai standar moral Pacaran yang memanfaatkan tubuh pasangannya untuk memuaskan perasaan seksual, mula-mula pada tingkat ciuman dan pelukan, namun kemudian gampang menjurus kepada tingkat hubungan seksual. Pacaran yang bertanggung jawab pada Tuhan melihat tubuh pasangannya sebagai rumah kediaman Roh Kudus 1 Korintus 3:16 dan 20 dan biar sebagai kita. Jadi hati-hati. Nah, dalam Roma 1 Korintus 3:16 dikatakan bahwa pacaran yang bertanggung jawab kepada Tuhan melihat tubuh pasangannya sebagai rumah Roh Kudus. Jadi jangan sampai berpacaran hanya untuk memuaskan nafsu. Yang tadinya hanya pegang tangan, cium kening, kemudian cium yang lainnya, dan kemudian berpelukan, bahkan tidak boleh sampai nanti terjadi. Banyak sekali para remaja terjerumus dengan hal ini karena tidak tahu atau tidak sadar, karena itu tadi tidak ada kontrol dalam diri kita masing-masing. Karena itu mari bersama-sama belajar untuk mengontrol hidup, menjaga keputusan, menjaga tubuh kita adalah baik. Ciuman dan pelukan antara seorang pemuda dan pemudi merupakan kotak fisik yang dapat membangkitkan hasrat seksual dan kenikmatan. Ada 4 tingkat intensitas hubungan fisik, dimulai dari yang paling lemah sampai yang paling kuat. 4 tingkat tersebut ialah pertama berpegangan tangan, saling memeluk, kemudian berciuman, saling membelai, dan dapat meningkat menjadi tindakan tak terpuji, misalnya terjadi hubungan seks. Contoh 2 Samuel 13 ayat 1-15. Cerita ini mengisahkan anak-anak Daud, Amnon dan Tamar. Amnon begitu mencintai Tamar sampai ia jatuh sakit karena keinginannya untuk memiliki Tamar.
Tetapi pada ayat 15 ceritakan setelah mereka jatuh pada dosa seks, timbullah suatu kebencian dari diri Amnon terhadap Tamar. Ini berarti pertumbuhan bukan merupakan jaminan akan cinta sejati. Ketika seks merupakan anugerah Tuhan, seharusnya menjadi misteri bagi laki-laki dan perempuan dan akan disingkapkan pada waktu perkawinan. Namun hal itu telah dilakukan sebelum waktunya, di luar ikatan perkawinan atau pernikahan, maka misteri itu hilang diganti dengan kebencian. Seperti yang terjadi pada kisah Amnon dan Tamar. Jadi inilah gambar menceritakanlah Amnon dan Tamar pada waktu itu. Manusia adalah makhluk mulia ciptaan Allah yang memiliki hasrat dan martabat. Ketika dalam masa pacaran orang melakukan sentuhan fisik dan menikmati erotisme dan sentuhan, maka mereka telah menyerahkan diri kepada kenikmatan, bukan kepada hati. Menghargai dan menghormati pasangan. Seseorang yang benar-benar mencintai akan menghargai serta menghormati pasangannya dan tidak akan bosan. Jadi dalam masa pacaran seorang membiarkan dirinya disentuh dan dinikmati oleh objek kenikmatan, maka ia tidak menghargai dirinya sendiri. Norma dalam masyarakat. Manusia yang hidup dalam komunitas itu diikat oleh aturan bersama yang bertujuan mengatur kehidupan masyarakat. Ada etika dan moral yang berkembang dalam masyarakat yang jika dilanggar akan melahirkan konsekuensi, akibat atau hukuman negara yang bersifat mengikat semua warga negara untuk taat dan tunduk pada hukum dan undang-undang. Hukum tidak tertulis berupa moral dan etika atau nilai yang tumbuh dalam masyarakat. Agama dan hukum agama yang harus ditaati oleh tiap orang. Meskipun berpacaran menyangkut urusan pribadi antara dua manusia, tetapi mereka yang berpacaran itu hidup dan berkomunitas dalam masyarakat dan agama yang memiliki aturan, hukum, dan ajaran yang bersifat mengikat. Karena itu ada batas-batas dalam berpacaran. Ada hal-hal yang boleh dan hal yang tidak boleh dilakukan. Jadi dalam berpacaran itu berhubungan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat dan aturan-aturan yang ada di dalam ajaran agama yang dianut. Oleh karena itu jelas berpacaran mau tidak mau adalah hubungannya dengan berhubungan dengan masyarakat dengan ajaran-ajaran agama yang dianut. Oleh karena itu jelas berpacaran itu ada yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Ada batas-batasannya. Kalau positif silahkan, dan kalau sudah mengarah ke negatif lebih baik jangan. Bukan lebih baik, seharusnya jangan dan jangan. Beberapa penyimpangan dalam masa pacaran dan pergaulan remaja masa kini. Contoh yang pertama, sering sekali kenapa hal ini ditekankan berulang-ulang kali, karena pacaran itu adalah yang paling berbahaya. Seks bebas bisa menyebabkan hamil di luar nikah. Karena hamil di luar nikah bisa menyebabkan aborsi atau pengukuran hamil. Dan hubungan seks bebas itu bisa menyebabkan penyakit HIV, AIDS, bahkan bisa menyalahgunakan narkoba dan obat-obatan terlarang. Oleh karena itu, jangan sampai kalian terjerumus, apalagi sampai hamil. Di tahap yang pertama, jangan sampai kalian terjerumus. Karena kalau sudah sampai di sini, ada kemungkinan hal-hal ini. Oleh karena ini, jangan sekali-sekali. Belum saatnya. Karena hubungan seks itu dilakukan setelah menikah. Di rangkuman dari materi ini, para tidak perlu membahas terlalu banyak. Intinya bahwa hati-hati dalam berpacaran. Ada batas-batas yang boleh dan tidak boleh. Sebenarnya kalian sudah paham apa yang boleh dan tidak boleh. Oleh karena itu, pacaran bukan sesuatu yang dilarang atau dianjurkan. Itu kembali ke diri kita masing-masing. Sudah siapkah kita untuk menjalin hubungan dengan lawan jenis atau belum? Kalau belum, berbaik-baik. Jangan. Kalau sudah, ya milikilah hubungan pacaran yang baik, iman, dan yang positif.
Orang bilang masa remaja adalah masa yang paling indah. Karena keindahan itulah tiap remaja dapat mungkin mampu menahan diri dari berbagai hal yang merugikan. Dengan begitu mereka dapat menikmati keindahan masa remaja ini. Pada saat ini, di kalangan remaja muncul pemikiran seolah-olah seorang menjadi orang aneh jika belum berpacaran. Kalaupun pacaran dan tidak melakukan berbagai tindakan seperti mencium dan menyentuh badan lainnya, maka sikap itu dipandang kuno. Orang dapat memutuskan untuk berpacaran atau tidak jika dia sudah yakin akan tindakan. Jadi keputusan untuk berpacaran haruslah berdasarkan alasan yang benar, bukan hanya karena ketertarikan fisik atau supaya tidak disebut sebagai manusia. Jadi pesan Pak Roni untuk SMA, menurut Pak Roni belum saatnya atau sebenarnya belum harus untuk berpacaran. Lebih baik setelah SMA barulah kalian berpacaran. Tapi Pak Roni tidak bisa melarang juga kalau mungkin SMA sudah berpacaran, tetapi milikilah pacaran yang positif. Kalian harus tahu tujuan kalian berpacaran apa. Bukan hanya karena ikut-ikutan atau karena dipandang bahwa pacaran itu indah. Bukan hanya itu. Tapi punya tujuan yang baik. Jadi milikilah sikap yang baik, pemikiran yang baik, fokus kepada belajar dan jangan hanya berfokus kepada ekspor. Demikian materi ini kalian bisa pahami dan hati-hatilah fokus belajar dan fokus untuk hal-hal yang belum seharusnya kalian pikirkan. Selamat belajar. Salam.